Garuda Muda akan menjalani laga perdana di ajang Asian Games melawan Kirgistan. Timnas pada saat ini dalam kondisi yang tak ideal lantaran kurangnya pemain di lini depan. Lantas bagaimana peluang Garuda Muda dalam laga ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Bung Ropan, selamat malam. Selamat malam, Bung. Ya. Terima kasih atas waktunya Bung Ropan. Bung Ropan, dalam 3 pertandingan terakhir Kirgistan 2 kalah sekali imbang dan sulit mencetak gol. Apakah ini artinya peluang Indonesia menang ini terbuka lebar, Bung Ropan? Saya pikir bukan begitu juga ya kalau kita bisa melihat dari mereka 2 kali kalah di U23 kemarin Piala Asia, karena mereka kalah dari tim-tim yang secara kualitas bagus. Korea Selatan mereka hanya kalah tipis 1-0 dan Qatar kalah tipis 1-0. Jadi ini menggambarkan bahwa tim asuhan Maxim ini ya bagus, perlu hati-hati bagi pasukan atau tim asuhan Indra Safri. Apalagi kan kedua tim ini belum pernah ketemu. Kita juga masih kurang di lini depan. Tidak adanya Sananta atau Ramadan ini membuat Indra Safri harus bisa memutar otak. Dia akan bermain dengan false nine tanpa striker murni atau menempatkan seorang Titan Agung bermain dengan sebagai nomor punggung 9 di depan di garis lini serang. Ini akan kita tentukan. Kita akan lihat pada malam ini sejauh mana racikan taktik pola permainan yang akan diturunkan oleh Indra Safri. Apakah dengan 4-4-2, 4-3-3 atau memainkan 2 double pivot, bermain dengan pola 4-2-3-1. Itu yang kita akan tunggu. Gitu. Bung Ropan, minimnya pilihan di sektor pemain depan, seberapa besar ini akan menjadi kendala buat timnas kita? Kalau bicara kendala ya pasti menurut saya, karena kan kita punya seorang Ramadan Sananta yang kita tahu bersama sangat garang. Kalau Ramadan Sananta ini ada, ini akan jauh lebih baik, ya, lebih tenang bagi Indra Safri. Tapi sekarang kan harus bisa menjalankan dengan situasi dan kondisi tanpa Ramadan. Artinya kita hanya punya 1 pemain. Opsi ini yang kita harus maksimalkan, Titan Agung. Makanya saya bilang kalau tidak memainkan Titan Agung, bisa saja bermain dengan 2 pemain depan sekaligus atau memainkan Egy, ya, bermain sebagai pemain yang free roll di sini, dibantu terserah membantu dengan Hugo Samir atau dengan Ramai Rumakik. Kita memperkuat lini tengah dengan 4 gelandang di tengah, ini kan jauh lebih bagus untuk menjaga kedalaman, keseimbangan permainan di lini tengah yang sangat krusial. Kita punya Rahmat Irianto, ya, punya Ananda Raihan, punya Sahrian Abimanyu, dan mungkin saja ada Taufani yang punya karakter lebih menyerang. Jadi kita agak terbantu di sini. Tapi semua kan berpulang dari Indra Safri karena dia lebih paham dengan kondisi tim yang ada di Hangzhou, begitu. Strategi dan formasi seperti apa Bung Ropan yang sebetulnya paling pas nih dimainkan untuk melawan Kirgistan menurut Anda? Menurut saya karena kita butuh menang, karena ini kan pertandingan pertama sangat menentukan. Kalau kita menang, langkah untuk menuju ke babak berikutnya 16 besar sangat terbuka. Apalagi dengan mundurnya Afghanistan dan Suriah kan, membuat posisi tadinya cuma 4 tim yang lolos di peringkat ketiga terbaik, sekarang menjadi 5. Artinya ini menggambarkan tim kita bisa punya kesempatan untuk lolos. Kalau kita bisa menang, seri pun kita masih bisa lolos sebenarnya. Ya, karena kita pertandingan berikut menghadapi China Taipei. Namun pertandingan pertama ini yang biasanya agak sulit, kita harus lewati. Kalau kita lewati dengan positif, saya rasa kita bisa membuktikan tiket untuk bisa maju ke babak selanjutnya. Kalau bicara soal taktik, strategi, yang paling bagus bermain dengan 4-2-3-1 menurut saya. Ya, menempatkan Titan di depan, tapi ada 2 double pivot yang menjaga keseimbangan tim. Yaitu Rahmat Irianto yang bisa bermain atau dengan Ananda Raihan yang bisa bermain di tengah. Kemudian 3 yang didorong ada bisa Egy, Ramai Rumakik dan mungkin Taufani. Ini bisa dilakukan. Titan ada di depan. Bagaimanapun menurut saya harus bisa ada pemain nomor 9, ya. Daripada memilih dengan false nine, harus ada pemain lini depannya striker yang harus kita andalkan. Nah, itu ada di Titan. Kalau menurut saya ya dengan 4-2-3-1 akan jauh lebih bagus. Tapi kembali lagi semua ada di Indra Safri, begitu. Ya, Bung Ropan, tapi peta kekuatan di grup F ini seperti apa sih? Kan kita juga tergabung melawan Korea Utara dan Taiwan ya di situ ya? Iya, kita kan diuntungkan dengan jadwal. Karena kita bermain pertama bukan dengan Korea Utara. Ya kan, di saat krisis pemain hanya mengandalkan 19 pemain, ketika Ramadan Sananta tidak ada, Beckham Putra tidak ada, Kadek Ariel yang masih sakit, maka ketika kita main dengan Kirgistan ini akan jauh lebih bagus. Kemudian kita mendapatkan China Taipei. Pertandingan terakhir tentunya akan tidak menentukan bagi kita kalau kita sudah mendapatkan poin 6, menang melawan Kirgistan dan menang melawan China Taipei, atau draw melawan Kirgistan, menang melawan China Taipei. Artinya 1 tiket kita sudah dapat. Kalau bukan runner up adalah peringkat ketiga terbaik dari 5 yang itu didapatkan. Jadi itu saya pikir yang menguntungkan buat kita kalau melihat dari jadwal pertandingan, gitu.
Jadi pertandingan melawan Kirgistan wajib menang, Bung Ropan? Oh ya, pasti kita harus bisa menang 1-0 2-1, yang penting judulnya, temanya kita harus menang. Karena ini kan penting. Biasanya setiap tim siapapun itu memulai pertandingan pertama apa di fase grup memang agak sulit. Ya, berat. Namun ini adalah tantangan buat Indra Safri. Sejauh mana kalau saya yakin sih dengan materi pemain, apalagi kita punya kekuatan di barisan belakang, barisan tengah yang bagus. Terlepas di depan memang agak kurang dengan tidak hadirnya Ramadan Sananta, tetapi kita punya kekuatan. Artinya di saat lini depan itu terisolir, misalnya di sini, kita masih punya opsi dengan ada 4 gelandang yang bisa membuka ruang untuk bisa mencetak gol. Ananda Raihan, Taufani, Abimanyu, Rahmat Irianto, semua kan pemain-pemain yang bagus. Ya belum lagi kita masih punya pemain yang serba bisa, seperti Robi Darwis. Begitu, Mas. Ya, ya. Prediksi skor Anda untuk malam hari ini, Bung Ropan, bisa nggak kita menang telak melawan Saya Kirgistan? pikir agak sulit ya kalau menang telak. Tapi kalau menang telak memang itu luar biasa buat kita, kalau apalagi 2-0 3-1. Namun saya pikir kalau bicara skor ya yang wajar-wajar mungkin 1-0 2-1 aman lah buat kita. Ya untuk bisa menang. Yang penting kita menang dulu. Jangan berpikir dulu dengan skor yang banyak. Karena kan kendala kita selalu bermain dengan egois yang terlalu tinggi, terburu-buru bermain, penyelesaian akhir finishing touch itu tidak begitu bagus. Nah, ini jangan terjadi melawan Kirgistan. Menang 1-0 2-1 cukup, sambil kemudian kita bisa menang banyak melawan Cina Taipei. Ini akan jauh lebih enak buat kita, lebih nyaman. Begitu. Oke, baik. Bung Ropan, terima kasih telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.